yang nomor satu ini kan bilang disuruh nyari bilangan antara 4 dan 250 plus N. N-nya itu nanti diganti sama dua digit NIM terakhir kalian kan. Nah, ini N ku 5, terus jadinya kan 255. Nah, eh 255 itu bisa kita kasih lambang L. L itu buat bilangan terakhir, kalau A itu bilangan awal. Nah, dari bilangan 4 sampai 255 yang habis dibagi 3 untuk bilangan awalnya kan 6. Untuk 4 sendiri kan nggak bisa habis dibagi 3 kan. Terus A-nya kita tulis 6. Terus karena 255 bisa dibagi sama 3, terus maka kita tulis bilangan digit terakhirnya itu 255. Oke. Terus berdasarkan di rumusnya, bentar. Rumus yang ada di John Bird ini itu AL itu sama kayak A tuh, sama kayak UN, sorry, sama kayak UN sama dengan A plus N min satu kali B. Ini tak liatin dulu aja ya. Semua rumus itu ada di John Bird ya guys ya. Nanti kalau nggak tahu lihat deh John Bird ya. Ayo. Bentar. Hmm. Oke, yang aritmatika. Oke, yang yang kalimat ini loh. Kan ini L-nya itu sama dengan A plus dalam kurung N-1 kali D. D-nya itu adalah apa ya? Beda jumlahnya itu ada 3. Mesti selisihnya itu 3. Nanti beda lagi kalau sama yang rasio. Bentar. Nah, jadi. Nah, ini. Nah, terus masukin nilai 255-nya. Terus A-nya kita masukin 6. B-nya kita masukin 3. Nah, kita tuh nyari nilai jumlahnya dulu itu berapa sih? Kan di soalnya tuh ditanyain. Enggak ding, udah dapat ding ininya buat nilai A sama L-nya. Kemudian yang nomor B itu kan dia kan nanya jumlah semua bilangan tersebut berapa. Makanya kita tulis rumus ini. Nah, N-nya itu jumlah bilangan itu sendiri didapatkan 84 seperti itu. Enggak ding. Eh bukan jumlah, maksudnya mereka itu punya suku. Nah, 84 itu adalah sukunya gitu loh. Kan ada kayak U1, U2, U3. Nah, ini itu sampai U84. Nah, jumlah dari U-nya sendiri itu ada 84. Sorry, sorry. Itu mic-nya di mute dulu ya. Terus, nah, dia kan tanya jumlah semua bilangannya itu berapa. Nah, kita tahu kalau rumus jumlah aritmatika itu Sn sama dengan N per 2. N per 2 dalam kurung 2A plus dalam kurung N min 1 kali D. D atau B ini sama aja sih. Tapi aku sorry, sorry. Ini 84 per 2. 84 itu dari N atau jumlahnya itu tadi. Terus 2 kali 6. Terus 84 min 1, 3. Nah itu jumlahnya itu ada 10.962. Nah yang nomor satu ini ada ditanyain nggak? Izin bertanya, Mas. Iya, boleh, boleh, boleh. Karena I0424025 itu kan Hmm, bilangannya yang habis dibagi 3 antara 4 sampai 255 ya, Mas. Kalau di hmm, sesuai N-nya Masnya itu. Nah, hmm, ini kan kebetulan 255-nya itu bisa dibagi 3. hmm. Sedangkan kan yang disoalkan di antara 4 sampai 255. Apakah 255-nya itu masuk, Mas? Masuk. Kan di antara 4 itu kayak apa ya? Bentar ya. Kalau menurutku sih ya, kan katakanlah kayak 4. Kok jelek. Sorry, sorry, sorry. Enggak punya. Kayak 4 kurang dari sama dengan gini kan. Kurang dari sama dengan X.
kurang dari sama dengan 250. Pokoknya sama kayak gitu ya. Kalau ya senangkepku gitu sih. Di antara 4 sampai 255 itu termasuk dia ini. Begini. Apa masih kurang seret? Kalau misal angkanya 256 gitu Mas, itu Oh. L-nya itu maksudnya berapa? Berarti tetap 255 atau gimana? Sedangkan kan kalau misal 256 Nah, gitu, kalau 256 kan nggak habis dibagi 3. ah, kalau dua Jadi L-nya itu ah, 255 ya gimana? gitu. Kalau misalkan 256 kan 256 kan nggak habis dibagi 3 kan. Nah, itu solusinya itu ya di bawahnya itu berapa yang bisa dibagi sama 3 itu tadi. Seperti itu. Emang bingung sih kayak gini soal kayak gini tuh. Tapi pahamin sama konteksnya itu sih Pak aku. Ya, makasih Mas. Oke. Ada yang mau ditanyakan atau bisa lanjut ke soal selanjutnya? Oke, mungkin tak lanjut aja. Yang nomor 2 ya apa sih soalnya? Bentar. Dalam geometri, suku kelima adalah 9 kali suku ketiga, dan jumlah suku keenam dan ketujuh adalah 1944. Tentukan rasio suku pertama sama jumlah suku keempat sampai ke 10. Oke, kan kita diketahui bahwa kalau U3 itu sendiri 9 kali dari U5. Kita tulis U5 sama dengan 9 U3. Bener kan? Oh iya bener. Terus U6 jumlah dari U6 plus U7 itu sama dengan 1944. Terus nentuin rasio deret. Nah, kalau rasio deret ini kalian tinggal kali silang aja. Terus kalian tahu kalau rumusnya ya, rumusnya nah, kalian terapkan di sini. Loh, mana tadi? Kalian kalian terapkan di sini. Kan U5 itu 5 min 1 yaitu 4, terus bawahnya juga, terus didapatkan R kuadrat sama dengan 9. Nah, terus di akar dapetin R-nya 3. Terus, oh iya, terus nyari ininya kan, nyari A-nya itu berapa. Nah, karena kita tahu rasionya itu 3, nah kita jabarin tuh kita yang diketahui. U6 plus U7 sama dengan 1944. Terus kita jabarin. Setelah kita jabarin, kita substitusi R-nya dengan angka 3. Terus terus kerjakan, kita kerjakan, terus kita tambah. Setelah itu 1944 dibagi sama nilai 972 didapatkan nilai 2. Terus oke, di nomor 2 yang C itu kan jumlah dari S4 sampai 10 kan. Nah, terus kita masukin aja rumus ini. Nah, biar kalian tahu dapatnya dari mana itu dari sini. Nah, kalau kita ditanyain jumlah dari suku kelima sampai ke ntar di sini aja. Ditanyain dari suku ke 4 sampai ke 10. Nah, kita kurangin aja dari ke 10 ke 3. Nah, kita masukin buat rumusnya kan A pangkat R min eh, A pangkat bentar rumusnya itu yang ini ya nah ini rumusnya kalau lebih dari satu rasionya ini yang kalau kurang dari satu rasionya A pangkat R min A pang A kali R pangkat N min satu per R min satu terus oke terus kita substitusi masing-masing N-nya.
Oke, terus kita substitusi nilai R yang setelah kita dapatkan sama nilai A ya, yang kita dapatkan di poin B. Kita masukkan terus kita kurangi dapat 59.002. Ada yang mau ditanyain? Tanya gak apa-apa, santai. Mas, Mas izin tanya, Mas. Gimana gimana? Tadi yang apa namanya? Yang itu jadi kan jumlah S4. Oh, itu S4 sampai S10 toh, Mas? Ah, Oh, tak kira minus. iya itu, oh sorry sorry itu S4 sampai 10. Gitu. Pada paham nggak kenapa kok aku kok nguranginnya dari S10 ke S3? Kenapa nggak dari S10 ke S4? Soalnya S4-nya masuk S10. Mm-mm. Karena S4 nanti U-nya itu masuk ke 10, nanti dia bakal dikurangin. Malah jadinya itu jumlah dari S5 sampai S10, bukan S4 sampai 10. Apa ada yang mau ditanyain lagi yang mungkin kurang paham? Gimana Mas maksudnya tadi Mas? Kurang Nah, paham Pak. bentar, bentar. Gampangannya itu gini, tuh ya. Ini aku agak bingung nulisnya sih. Kan katakanlah nih, S, bukan sih, bentar, bentar. Ini kan S 4 ya. Nah, S4 itu kan, nah S4 itu kan adalah U1 plus U2, suku kedua maksudnya, U3 plus U4 kan. Sedangkan yang S10 itu U1 plus sampai titik 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 10. Nah, nanti misalnya kamu mau kurangin eh mau kurangin ini, nanti ini tuh hilang. Sisa dari sisanya itu dari U5 plus sampai U10. Kan secara logika ini sama aja kamu itu menjumlahkan dari U5 sampai 10. Katakanlah kamu itu menjumlahkan dari S5 dari 10. Maka dari itu kita harus menguranginya dari S3. Seperti itu. Eh, apa masih kurang paham atau gimana? Hmm, hmm. Oke guys, oke guys. Kalau kalian nggak mau nggak tahu guys. Paham, Mas. Oh, aman ya. Aman-aman Mas. Oke, kita hapus dulu. Oke, sudah. Bisa dilanjut ya berarti. Gitu. Hmm, Bisa, oke, Mas. oke. Mungkin lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3 itu disuruh ngitung. Oh ya, tentukan nilai dari 4 plus N-nya itu nilai kalian ya. Per 1000 dalam kurung pangkat 4 sampai 6 digit desimal. Deret binomial. Nah, kalau aljabar yang setelah UTS ini lebih banyak persamaan ininya ya. Kayak rumus-rumusnya ya. Soalnya setelah tak kerjain dari nomor 1 sampai 6 itu kayak nggak berhubungan gitu loh satu sama lain. Bentar, mungkin sih, bentar, tak cariin wis. Nah, dari binomial itu kayak gini ya bagi kalian yang mungkin dosennya kayak ngajari kurang jelas atau seperti apa. Ini tuh dari binomial itu seperti ini. Nah, oke. Kalian nggak perlu apa ya nggak perlu tahu awalnya itu gimana kok bisa kayak gini. Yang penting kalian bisa apa ya menggunakannya gitu.
Aljabarnya open book apa kelas book besok? Kalau dari dosennya kalian. Hmm, Close book, Mas. Oh, kelas book ya? Oh. Ya. Ya, ini sih. Sering-sering latihan aja biar kalian bisa paham sama rumusnya. Biar hafal sama rumusnya gitu. Nah, mungkin langsung tak mulai ya. Nilai dari 4 plus N per 1000 terus dibangkatin 4. Terus, nah, dari binomialnya tak tulis di sini. Nah, terus N-nya ini tak ganti sama 5. Nah, ini sebenarnya tinggal substitusi aja sih. Disama ini A, terus ini X-nya, terus ini N-nya. Disubstitusi nilai A-nya sama 4, N-nya juga sama 4. Substitusi. Pokoknya apa ya, jangan sampai bingung lah. Kalau menurut kalian ini tuh nantinya kalau pas kalian ngerjain ada yang salah, kalian lihat nih, misal cara cepatnya gini, kalau memperhatikan, ini itu semakin lama itu nilainya semakin kecil. A, N min 1, terus min 2, min 3, min seterusnya. Sampai pangkatnya ini tadi. Terus katakanlah X. Sedangkan kalau X ini bertambah dari pangkatnya 1, X2, X pangkat 2, X pangkat 3. Seperti itu. Bergantung, berlaku juga sama N. Kalau N ini kayak faktorisasi gitu. Dari N, terus N min 1, N min 2, sampai ke N yang ditanyakan. Seperti itu. Bisa dilihat nih, ini kan A-nya pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0, pangkat 0 itu 1. Nah, terus ini dari pangkat X-nya sendiri dari pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Seperti itu. Nah, setelah itu, oke, udah sih. Oke, setelah itu, oh ya, terus N-nya, ini kan 4 kali 3, 4 kali 3 kali 2, terus ini 4 kali 3 kali 2 kali 1, kayak gitu. Ini tuh tergantung ininya sih, tergantung N-nya kalian nanti, nilai ininya. Ini kalian langsung masukin ke kalkulator juga bisa buat dapetin ininya. Tapi kalian juga memperhatikan, soalnya itu yang diminta apa sebenarnya. Nah, McLaren, sorry, binomial sampai 6 digit desimal. 6 digit, 6 digit desimal maksudnya ini loh, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, kayak itu. Terus kalian masukin sampai 6 digit desimal. Gitu sih. Ada yang mau ditanyakan sebelum next soal? Atau mungkin kayak soalku ada yang salah, pengerjaanku. Hmm, 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 hmm. Nggak jelas ini. Apakah aman, guys? Mas izin nanya, Oh, silakan, silakan. kalau misalnya itu aku si empatnya dikeluarin itu boleh nggak Mas? Empatnya dikeluarin. Yang mana tuh? Yang soal yang tadi. Nah, Nah, jadi si empatnya dikeluarin, jadi nanti bentuknya 4 pangkat 4 dikali 1 ditambah nanti 5/1000-nya dibagi 4. yang mana? Ini. Bentuknya kan yang di sebelah kiri Mas, sebelah kirinya lagi. Itu kan Nah, 4 ditambah 5/1000 terus dipangkatin 4. ya, Nah, aku buat si bentuknya jadi 1 plus berapa gitu. 1 plus berapa itu kayak gini kan maksudnya? Yang kayak di John Bird itu, atau bukan? Iya, Yang iya mana? Mas. Oh, yang kayak gini. Nah, ya yang kayak gitu. Jadi empatnya aku keluarin. Tapi nanti terakhirnya si empat itu aku kaliin lagi. Oh, alah. Tapi jadiin satu tuh ya awalnya ya. Ya, Oke, itu nggak apa-apa Mas. bentar. Atau gimana? Bentar, bentar, bentar. Oke, satunya dikeluarin. Bentar, kalau satunya dikeluarin kan nanti A-nya kan nggak kamu pangkatin tuh nantinya. Kalau misalnya 4 yang mau keluarin. Iya, jadi nggak usah pakai A pangkat berapa gitu. Jadi cuma dipakainya tuh yang B pangkat berapanya. Jangan dong. Kan nanti kan kalau misal 4 yang mau keluarin, kamu
caramu buat mangkatin satu-satu dari 4 pangkat 4, 4 pangkat 3 sampai 4 pangkat 0 gimana dosan? Berarti nggak bisa. Soalnya, ah, Berarti nggak gimana bisa ya, gimana? Mas? Gak bisa. Kalau yang di John Bird ini kan, nah dia kan nggak ada nilai A-nya ya. A-nya karena A-nya ini satu ini. Beda kasus itu. Beda kasus kalau menurutku ya. Beda kasus sih. Oke, Mas. Oke. Kayak soalnya tuh kayak ini deh. Nah ini kan harus dipangkatin ini dulu ya. Harus pangkatin 7 ini harus dipangkatin 6, pangkatin 5, pangkatin seterusnya lah sampai dia itu pangkatnya itu 2 pangkat 0. Tapi kalau misalkan nantinya kamu masukin itu juga boleh sih sebenarnya. Cuma takutnya itu eh buletai. Soalnya kan kita itu ngikutin kaidahnya binomial series yang awal ini tadi. Sesuai nilai A. Makanya itu ditulisnya satu ini. Itu. Oke, Mas. Makasih, Mas. Oke, aman. Ada yang mau ditanyakan lagi? Belum yang berat keras waktu kalian. Ini tak lanjut ya. Oke, mungkin yang soal kedua, keempat itu dia tanya Jared McLaurin. Nah, yang pertama, yang tiga ini Jared Binomial. Sering-sering baca buku aljabar ya, saranku ini. Soalnya ini sangat tidak berkaitan dari nomor sebelumnya ke nomor yang lain. Kan dari nomor 4 ini ditanyakan bahwa ekspansi dari sin berapa X ke Jared McLaren sampai sukunya itu X pangkat 5. Nah, terus, oh digit yang terakhir plus 1. Aduh, aku nggak tak plus 1 sih. Sin 5X. Ya nanti kalian plus 1 sendiri aja ya. Pokoknya perhatikan soalnya ya. Jangan kayak aku ini nggak tak plus 1 lupa. Terus, nah ini kalian turunin ya. Sebenarnya nurunin itu nggak ada batas nih. Tergantung ininya, tergantung X-nya. Karena kalau ditanya X-nya pangkat 5, kalian turunin sampai F, eh, sampai apa ya, turunan kelima dari sin 5X itu tadi. Diturunin, 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 diturunin. Setelah itu kalian substitusi nilai nol ke ini tadi. Kan nilainya sin nol kan nol, cos nol kan satu. Nah, karena satu kali 5, satu kali min 125, satu kali 3125 ini nilainya ada. Setelah itu, setelah didapatkan nilai F0-nya, kita buka buku Jomber. Oke, ini ada deret McLaren. Setelah didapatkan dari deret McLaurin-nya itu seperti ini. Setelah itu kalian substitusi. Pertama, pokoknya langkah-langkah dalam mengerjakan aljabar nanti kalau di UAS kalian tulis dulu aja persamaan awalnya. Jangan langsung masukin ke rumus. Itu biar nanti kalian benar-benar paham gitu. Terus setelah didapatkan, setelah kita tulis rumus-rumusnya, terus kalian kita substitusi. Ini nol ya ini, cuma nggak kelihatannya sih. Ini nol, nah ini nol. Wih, berat ya, ternyata. Waduh, bisa nggak gitu. Nah ini nol, terus ini nol, nah ini limanya kita masukin. Ini nol, ini min 125 kita substitusi, 3125-nya kita substitusi. Setelah itu kita sederhanakan, kita masukkan, kita sederhanakan, dapat deh.
Udah ini deretnya. Ada yang mau ditanyakan? Mas mau tanya Mas, Oh, monggo monggo itu gimana? yang dituruninnya emang dari rumusnya sampai 5 kali ya Mas? Tergantung yang ditanyakan. Nah, nah ini kan yang ditanyain sampai X-nya pangkat 5 tuh. Nah, ini kan udah dapet X-nya pangkat 5. Kalau misalkan nih, dalam buku John Bird, kita lihat aja sih. Nah, kalau buku John Bird itu rata-rata panjang-panjang begini. Nah, for terms. Nah, misalnya nih, tentukan 4 suku awal lah dari deret cos X ini. Nah, tapi ini sebenarnya ini sih. Oh, 4 suku awal itu ini. Oh, tergantung ininya ditanya. Kalian ditanyanya itu eh, berapa suku gitu loh. Kan kalian harusnya bisa membedakan kata-kata dari berapa suku atau suku ke berapa gitu loh. Paham gak sih maksudku? Atau bingung? Nah, nanti kalau misalkan em, yang ditanya itu X pangkat 3, nah kalian turunin aja nih. Sampai ininya itu turunan ketiga. Kayak gitu. Nah, kalau ditanya itu 4 suku awal, nah kalian turunin aja tuh sampai ke 8. Kan dari kos ke kos sama sin kan salah satunya pasti ada yang nol karena ada sin nol itu tadi. Bentar, ini pasti bulat-bulat nih kata-kataku. Oke, yang kalian bingungin apa? Coba, mungkin ada yang kurang nangkep apa bingung. Oh berarti semisal X6 ya berarti turuninnya sampai 6 gitu ya Mas, 6 kali. Nah, gitu. Oh Nah, oke. kalau yang ditanyakan apa itu namanya? Sub, 4 suku pertama. Nah, kalian turunnya 8 kali. Gitu. Nah, ini kan 4 suku pertama. Ini 6 kali, deng. Sorry, sorry. C. Bentar. 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kalian turunnya 6 kali. Pokoknya apa ya? Kalian turunin sampai sesuai yang ditanyakan gitu. Nah, ini kan 4 suku pertama. Nah, ini dapetnya 4 suku pertama. Sedangkan yang kita kerjakan ini itu sampai X pangkat 5. Nah, sampai X pangkat 5 itu cuma 3 suku awal aja. Kayak gitu. Aman gak, guys? Oke Mas, aman Mas. Makasih Mas. Oke, oke. Nah, ini masuk sing lumayan berat ya. Oke. Hitunglah dengan metode bisection. Ini menurutku menguras waktu sih. Bener-bener menguras waktu. Benar. Nah, gini nih. Nilai, nah, kalian ini tuh harus tahu dulu lah. Ini tuh kita tuh nyari bisection akar persamaan di bawah ini tuh maksudnya disuruh nyari apa sih? Bisection itu kita tuh nyari kapan sih nilai f x ini dimasukkan ke ini, nanti tuh hasilnya itu nol. Kita itu cari pembuat nol, gitu loh. Nah, kan kita nggak tahu tuh bilangan apa ya yang buat menghasilkan nol, bener-bener mendekati nol gitu. Nah, kita cek nilai awal. Eh, Nol nih, coba ini minima. Nah, ini aku cek dari awal 4 ketika y-nya 4 atau sorry sorry ketika fx-nya 4 atau fx-nya 5 dia itu mempunyai rentan -1 sampai 10. Pokoknya kalian itu nyari antara min ke plus sampai kecil gitu loh nilainya sampai mendekati nol. Nah, ini tuh aku kasih contoh n-nya sama dengan 5. Nah, kita masukin tuh ke x1 4, x2 5. Setelah itu x3-nya itu x1 plus x2 per 2. Nah, 4,5. Terus kita substitusi ke fx ini tadi. Nah, setelah disubstitusi ke fx, kita dapat tuh nilainya 1,375. Nah, ini tuh berulang terus ya, berulang, berulang sampai kita itu mendapatkan ini. Eh, sorry, sorry.
Ini kita berulang sampai 3 digit terakhir itu ketika dibulatkan, dia itu menghasilkan nilai yang sama. Contohnya 4,11 ini. Kalau kalian ragu, mesti kalian bingung, ini tak bukain John berarti langsung ya. Ini loh. Plus three values, values ketika dibulatkan ke nilai ini, dia itu menghasilkan ini 1,5 seperti itu. Tapi sebenarnya ini enggak sih. Yang ini pembulatannya ketiga ya. Di antara ini deh, kalau nggak di antara 2 atau 3, biar kalian tuh tahu gitu loh, kapan stopnya dari eh, apa ya, menghitung sampai nilainya itu mendekati nol ini. Gitu. Itu sama juga di nomor yang B kan, kita tuh nyari buat nilai selisih awal tuh berapa sih? Ini tak cek dari fx-nya 1 sama fx-nya tuh 2, dari -2 sampai 7. Itu nilainya itu tak masukin 1 sama 2 kan dapat tuh ininya 1,5, terus kita masukin 1,5 ke persamaan fx didapatkan 1,75. Setelah itu kan ini kan makin kecil tuh buat nilai plusnya, nah kita masukin dari ini ke sini, dari nilai 1,75, dari nilai 1,5 kita masukin ke sorry, ke sini. Nah, karena X satunya X ketika dia 1 itu -2, maksudnya masih selisih antara -2 sampai 1,75, makanya kita masih pakai 1 seperti itu. Sampai nilainya itu kecil banget gitu loh. Nah, ini sama, aku melakukan cara yang sama yang di bawah. Ketika eh, 3 angka terakhirnya itu dibulatkan menghasilkan nilai yang sama, ini aku akan gantikan buat metode iterasinya ini, metode bisectionnya ini ditambahkan 0,0053 antara 0,0053 sampai -0,0049. Nih, X terakhirnya ini 1,280. Ya, pasti kalian bulat ya. Ini apa ini angka banyak ini? Ini kalian tanyain aja. Atau mau lanjut? Izin tanya Mas. Oke, oke. Itu apa kudu Mas harus berapa kali gitu untuk sampai dapat jawabannya itu Mas. Di Ini, bisection berapa kali? oke. Ini, bentar. Apa itu ketika, ini loh. Nah, nih nilai terakhirnya nih. Pokoknya kalau Pak Nurul dulu itu nggak bilang langsung ya, atau aku lupa itu. Pokoknya kalau ini aku tahunya itu tak lihat di buku soalnya. Di buku itu dia ngomongnya 3 nilai terakhir ketika dibulatkan itu dapat nilainya tuh sama. Ini loh, maksudnya itu X3-nya ini. Nah, kalian itu, oh, coret-coret kalian mana tadi? Oh, ini. Nah, ini loh. Nah, ketika coba, coba, maksudnya, nah, misal nih kalian lihat. Nah, ini kan kalau dilihat sesama kan kalau dibulatkan ini kan sama nih nilainya. Jadinya itu 4,11. Nah, itu kalian bisa berhenti buat metode bisection-nya. Seperti itu. Yang bawah juga sama sih. Nah, kalau misalkan nih, kan ini kan udah dapet nih, kalian hitung, 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 hitung. Nah, ketika dibulatkan kan nilainya sama nih. Jadinya itu, ini kan nanti kan nilainya sama 1,280 kalau dibulatkan. Nah, itu kalian bisa berhenti buat metode bisectionnya. Oke. Aman? Mas, terima kasih. Oke. Oke. Mas, mau tanya Mas, Oke, oke. Monggo, monggo. cara tahu ganti X1 sama X2-nya gimana Mas? Kan misal di X1 tadinya 4 tuh, Hmm. 4, terus berubah lagi jadi 4,0625, terus bawahnya berubah lagi. Itu gimana Mas? Sama X2-nya dari 5 ke 4,5 ke 4,25 itu caranya gimana Mas? Oke, oke.
Mungkin pelan-pelan. Nah, bentar. Kan kita kan harus, kan kita kan mencari pembuat nol lah ya, yang mendekati nol. Pertama nih kita tulis 4 sama 5 itu didapatkan dari ini tadi. Terus kan udah dapet nilainya ketika dijumlahkan terus dibagi itu didapat 4,5. Nah, terus dimasukin ke persamaan ini didapatnya itu ini. Setelah itu, bentar ya. Nah, setelah itu kalian tinjau nih, eh ini tuh mendekati ke nol apa enggak nilainya dari efek sini. Nah, kalau mendekati ke nol, itu kalian lanjut. Kalau dia nggak mendekati ke nol, kalian pakai yang sebelumnya, kayak gitu. Seharusnya itu emang semakin kalian jumlah itu mendekati nol nih. Coba nih, kita coba tak masukin ini ke sini, ini pakai nilai awal, terus kita jumlahkan, dapat 4,25. Kan nilai sebentar, biar kalian paham. Bentar. Kan empatnya kan ini, min satu. Oh, empat ini saja. Ini Mas. Nah, bentar, bentar. Nah, kan nilainya 4 ini kan sama dengan min satu kan. Nah, makanya ini yang ini tetap dipakai. Terus karena yang nilai plusnya ini dia berubah semakin kecil, makanya kita pakai yang nilainya ini berubah-ubah terus setelah kita dapatkan, oh nilainya kecil nih, kita masukin. Ini nilainya semakin kecil, kita masukin. Kita masukin terus. Nah, ini kan dapat 0,125. Nah, terus setelah kita jumlah terus dibagi terus kita masukkan ke fx dapat nih yang minus. Nah, terus empatnya kita ganti karena empatnya itu kan dia 4 kan min satu, 4 kan min satu, terus 4,0625 kan min 0,4 bla bla bla. Pokoknya kan dia kan semakin kecil. Nah, kita masuk ke sini. Tuh. Pokoknya nilai yang semakin kecil baik dari minus atau plus itu kita pakai, kita masukin. Gitu sih. Aman? Oke, aman Mas. Makasih Mas. Oke. Bisa dilanjut toh, guys? Apa ada yang dibingungkan? Atau kalian mau pakai cara lain yang kayak di John Bird ini, dia satu-satu gini? Ya boleh sih sebenarnya. Cuma makan waktu lama banget. Jadi aku nyaranin langsung pakai yang tabel. Tabel itu kayak gini. Nah, nih. Pokoknya kalian itu harus tahu batas awalnya lah. Soalnya kan tiap NIM kan nanti kan beda-beda ya. Ini kan tak sesuai sama NIMku. Tuh. Oke, mungkin tak lanjut nah. Nah, ini nomor 6 nih. Nah, nomor 6 ini itu buat tabel kebenaran sama ekspresi boolean. Oke, baik, bagi yang belum tahu ekspresi boolean itu ini ya. Nah, bentar. Nah, oke, kita tulisnya ini dulu. Oke. Oh, ini. Oh, oke, boleh. Oke,
Nah, ekspresi boolean. Nah, awalnya itu kalian bikin ininya dulu ya, apa itu ekspresi booleannya ya. Itu lambangnya Z, terus A, kalian tulis A. Nah, ini dalam kurung, tapi aku langsung pengen tak masukin ke B-nya, soalnya dia satu jalur. Nah, ini dalam kurung A, pokoknya itu dalam kalau ininya satu baris kali ya. Nah, B, C, kok kurung lagi sih? Nah, kan dia kan satu baris. Nah, kalau pindah baris, ini tinggal ditambah A, terus kali B, strip atas, kali C, strip atas, terus ditambah A, C, strip atas. Nah, ini nanti hasilnya kayak gini. Harusnya sama sih, sama yang dikerjakan. Bentar. Nah, kayak gitu. Pokoknya kalau satu baris dikali, kalau beda baris itu nanti dikali. Itu aja sih sebenarnya tambangan. Nah, setelah itu bikin tabelnya. Bawahnya itu, nih, kalian ingat-ingat kalau ini itu pasti itu nilainya kayak gini. Yang dari A, B, C itu pasti kayak gini. Kenapa kok aku bisa tahu ini itu dapat, ini itu ada di John Mercknya sendiri. Ada di. Nah, ini tuh ada di John Mercknya sendiri ya. Nah, kalian tuh nggak perlu tahu ininya itu dapat dari mana. Yang penting suku-suku awal A, B, C-nya itu pasti kan tentunya kayak gini. Dari A nih, 00001111. Nah, ini 00111, 001111. Kalau C itu 0101. Nah, kayak gitu. Nah, kalau strip itu kebalikannya gitu. Kebalikan dari nilainya itu. Ini 0, ini 1, terus ini 0, ini 1, ini 0, ini 1. Sedangkan yang ini 1, ini kan ini 0, ini 1. Nah, yang lain juga sama. Kalau ininya 1, ininya 0, ininya 1, ininya 0. Seperti itu. Nah, terus kalian hitunglah satu-satu gitu loh kayak ini. A strip atas kali B kali C dapat. Terus eh ini loh. Nah, ini dikali ini dikali ini. Nah, kalian kali aja. Kalau perkaliannya ada nolnya pasti nol dia. Kayak gitu. Berlaku juga yang ini juga sama. Terus dimasukin, maksudnya di apa ya? Dijumlahin langsung gitu loh. Ini. Nah, ini satu, ini nol, ini satu, ini satu, ini nol, ini satu, ini nol. Tuh. Nah, terus yang terakhir itu kalian kali sama A sama B. Ini yang satu cuma dua baris paling bawah. Terus apa ada yang ditanyakan? Apa paham? Tak lanjut ya? Apa gimana? Izin bertanya Mas, Oh iya. kalau misal itu kan di soalnya apa langsung segaris ya Mas. Kalau misal di B-nya Hmm. itu bisa bercabang gitu, terus jadi gimana Mas? Bercabang kayak gimana tuh? Kayak Kayak yang dia di punya kotaan ini lagi gitu. ya ada kotaknya lagi. Oh, ya kalian ini kayak misal nanti nih, misal gitu. Misal nanti ada kotaannya lagi ya, kalian B dalam kurung bla bla bla. Kalau B-nya isinya kayak gini, kalian tulis di dalamnya kayak gitu. Isi, paham nggak? Soalnya di John Word nggak ada sih.
Oke, kalau yang di Jember itu kayak gini. Oke. Nah, yang kayak gini. Dia. Ya, yang gitu, Mas. Nah, kalau yang kayak gini itu sebentar ya. Coba tak kerjain dulu ya, wis. Ini kan C, terus dalam kurung B, B-nya kan ini kali C kali A strip ditambah A, C. Oh iya ditambah A dua kurung A ditambah A dalam kurung B plus C. Gini sih, kan dia kan beda baris nih. Tuh, karena beda baris ditambah karena ini tuh masih dalam kesatuannya ini terus dikali. Mas mau nanya Mas. Nah, Berarti kalau seri dia dikali, kalau paralel ditambah. iya, yang tak tangkap gitu sih. Kalau dia paralel dia ditambah. Atau punya pendapat lain. Boleh, boleh. Ini kan diskusi bareng ya, belajar bareng. Atau masih ada yang nggak srek gitu, kayak punya punya jawaban lain gitu. Mas, izin tanya saya, Mas. Hmm, Ini kan rata-rata kan variabel tiga variabel ya, A, B, dan hmm, C. Eh, hmm. ada nggak sih kira-kira sampai empat variabel atau lima variabel, lebih dari tiga variabel gitu? Atau memang hanya tiga variabel saja? Ada kalau peta Carnot. Nah ini kan ada kalau peta Carnot ya. Kalau selain itu nggak ada sih. Kalau misal di ekspresi Boolean kan dalam kesatuan peta Carnot ya. Ini tuh Kak, masuknya ke teknik elektro sih. Nah ini, setauku ini, kalau empat itu kayak gini. Pokoknya lihat yang ada di buku John Bird sih. Di dalamnya tuh ada soalnya. Kayak gitu. Setauku itu maksimal empat sih. Maksudnya empat variabel dari A, B, C, D. Kalau yang sampai E itu belum tahu, aku, belum ada. Hmm. Nah, aku tahu nilai ini ya dari bukunya ini. Mas izin nanya Mas. Apa ada nih dari kalian yang pernah ngerjain, terus variabelnya lebih dari empat ini tuh? Atau ada yang sampai E gitu? Mas izin nanya Mas. Eh, Itu maksudnya yang garis di atas hurufnya itu maksudnya apa tuh Mas? kebalikan, negasi. Apa ya? Kayak kebalikan dari nilainya. Kayak misalkan nol itu satu, kalau satu ya nol gitu. Itu sih. Mas, izin tanya, Mas. Kan itu variabelnya 0 sama 1. Untuk menentukan nilai 0 sama 1-nya itu gimana ya, Mas? Menentukan. Maksudnya ini di siapa gitu ya? Ya, Yang ini. Mas. Maksudnya itu. Nah, ini kalian harus tahu ini yang ada di buku. Makanya aku tahu nilai ini tuh soalnya tuh dari buku. Nih, kalau yang sampai tiga variabel itu yang ini. Nih. Nah, ini. Soalnya Pak Nurul juga gitu. Dulu bilangnya ketentuannya itu dapat dari bukunya ini sendiri. Maksudnya udah ada ininya lah. Udah ada tabelnya gitu. Kan. Soalnya kalau dasaran listriknya sendiri aku kurang paham soalnya. Ini kan lebih ke rangkaian listrik nih. Kalau yang bisa apa ya? Yang bisa aku kasih insightnya ya ini sih. Ini kamu yang penting kamu itu harus dapat nilai tahu nilai A, B, C. Kalau A itu nolnya 4 kali, dia itu satu ke bawah. Pokoknya itu dia sampai 8 baris lah intinya.
Kalau A itu 00001111, kalau B itu 00110011, kalau C 010101 tuh. Mas mau tanya lagi Mas, tapi ini soalnya aku Ah, kirim di grupnya Mas. oke oke boleh boleh. Itu kira-kira memungkinkan nggak Mas kalau misalnya tiba-tiba ada soal kayak gitu? Lanjut. Hmm, setahu belum ada sih. Ini bukannya kayak rangkaian dioda ya, rectifier gitu, atau gimana? Soalnya nggak ada. Setahu itu belum ada ya. Bentar, coba ya oleh mau ngecek di soal tahun-tahun sebelumnya ini nggak ada nih. Terus ini juga nggak ada. Aman sih harus sih. Nggak mungkin sesuai itu sih setahu. Yang perlu kalian danger itu sebenarnya yang peta Carnot ini. Bisa bikin peta Carnotnya apa enggak? Nah, oke. Setahuku soal yang kayak gitu nggak perlu ditakutin sih setahu. Oke Mas, makasih. Tuh. Yang penting tahu yang kayak cara jabarin yang kayak gini gimana. Yang kayak gini tuh juga gimana. Kalau yang variabel D itu beda lagi nantinya. Variabel D itu kayak gini. Hmm. Apa ada yang mau ditanyakan? Oke guys, oke guys. Apa masih belum guys? Mungkin langsung tak lanjut ke nomor 7 ya. Biar nggak lama-lama juga. Oke, nomor 7 kan kita dapat kalau nih, kalian pilih nih nomor NIM-nya kalian tuh yang mana? Katakanlah nomor 5 ini. Terus kalian tulis ini tuh ekspresi boolean. Dari ekspresi boolean diubah ke beta Carnot. Sebenarnya nggak panjang kerjaannya, cuma ya menguras otak aja gitu. Mesti ya coba nih. Ini kan awalnya kalian tulis dulu dulu peta Carnotnya. Kalau yang nol ini tuh tandanya dia itu A negasi, terus B negasi. Sedangkan yang kayak ini satu itu A titik B, yang bawah juga sama gitu. Nah, kan kita tahu ekspresi booleannya itu kita dapatnya itu kayak gini. Nah, kita tulis tuh di sini, misalnya kita tandain. Nah, A strip, B strip, C strip, B strip. Nah, itu yang mana? Ini satu. Terus ini ini tuh yang mana? Terus kita tulis di sini. A strip, B strip itu kan ini. Nah, C strip, eh, D strip itu yang ini. Tuh. Pokoknya yang 00 itu yang strip. Nah, yang enggak 0 itu enggak strip juga. Ada nilainya satu. Nah, setelah itu kalian ngelakuin penyederhanaan. Nah, kalau penyederhanaan itu syaratnya itu kelipatan dua kalau nggak salah. Kalau nggak satu, kan 2N. 2 pangkat N. 2 pangkat N itu kan 2 pangkat 1 sampai bla bla bla. Nah, 2 pangkat 0 kan satu, 2 pangkat 2 itu 4. Eh, sorry, sorry, sorry.
Setauku itu dua tapi bisa sih. Iya ding bener ding, sorry sorry. Kan kan ini ya, 2 pangkat 0 itu kan satu. 2 pangkat 1 itu dua. Nah, 2 pangkat 2 itu empat. Nah, biasanya itu penyederhanaannya itu caranya kayak gini. Bagi yang nggak paham itu kayak gini loh. Nah, ini kan ada satu, 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 satu. Nah, kita tulis tuh, kita sederhanain lah, kita cocokkan samakan ini. Nah, ini kan karena AB-nya itu konsisten, maksudnya konsisten itu sama. Ini sama ini tuh dia tuh nggak berubah gitu loh. Nah, namun di sini itu yang berubah itu yang nilai D. D-nya ini kan dia D strip. Nah, yang ini D biasa. Makanya ini nggak tak tulis. Ini ini itu maksudnya ke sini buat penyederhanaannya. Eh, ya sorry sorry, sorry salah. Nah, ini tuh maksudnya ke sini. Sedangkan ini kan A strip terus B kan. Nah, setelah itu yang ini karena sama ininya kan nggak konsisten si D-nya ini tadi. Makanya ini tak tulis, yang tak tulis cuma C-nya doang. Sedangkan ini kan dia kan nggak punya pasangan ya. Sedangkan kalau misalkan dipasangin gini nggak boleh. Karena itu bukan eh, bilangan dari pangkat gitu. Maksudnya bukan 2 pangkat berapa. Harusnya kan dia itu buat masanginnya tuh kaidahnya 2 pangkat N kayak gitu. Nah ini tuh harus dimasukkan ke sini. Kok harus? Maksudnya dia tuh nggak punya pasangan lah. Dia tuh sendiri. Karena dia sendiri kita tulis semuanya ini kan di strip, C strip ini. Nih, loh. Nah, tuh. Oke. Ini C strip. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Belum tahu. Mas, izin tanya Mas, itu kalau misalnya nggak disederhanain, boleh nggak Mas? Nggak ada apa? Nggak disederhanain. Setahu aku nggak boleh. Boleh. Oh. Soalnya gini sih. Mengacu pada buku John Bird. Lek dimasukin ke sini sih sebenarnya gampang ya. Tinggal masukin ke peta Carnot. Nah itu makanya tadi yang susah itu dek ininya, dek penyederhanaan. Soalnya kalau di sininya sendiri itu di mana itu, nah di John Bird-nya itu ditulis penyederhanaannya juga gitu. Gunanya peta Carnot itu buat menyederhanakan ini, simplify expression ini. Biar dia itu nggak panjang-panjang gitu buat nilai ininya. Nah, kalau kalian bikin peta Carnot, terus nggak kalian sederhanain ya kayak nggak ada gunanya kalian bikin peta Carnot gitu. Kayak gitu sih. Nah, ini kan kalian kan disuruh sederhanakan ekspresi boolean ini dengan peta Carnot. Kayak gitu. Ini bentuk sederhananya untuk NIM-ku ini. Eh, ini. Buat NIM yang beda sih. Eh, ada yang dibingungkan? Mas mau nanya, Mas. Nah, gimana tuh? Itu kan dikelompokinnya berdua-berdua ya, Mas. Nah, Nah, bisa nggak langsung berempat gitu? berempat Ya, gini. Sebentar. Nah, ini kan set, set. Kalau berempat itu berarti saya. Hmm, bukan,
Kalau aku biasanya berdua doang sih. Oke. Di buku sih harusnya ada kalau yang berempat. Bentar, kita lihat buku dulu ya, agak lupa soalnya. Hmm, Oh, berempat bisa sih. Oke, oke, oke. Kalau berempat bisa nggak ya? Oke. Kalau berempat itu berarti jadinya cuman B sama C doang ya, Mas? Yang konsisten ya? Sama C ini, C negasi, C bar. Hmm, iya, iya. Sama C negasi sih. B sama C negasi. Berarti bisa ya, Mas, dibikin jadi Bisa, empat bisa, bisa. gitu. Sama kayak yang di sini juga bisa sih. Ini kayak aku kepanjangan dua-dua ini. Harusnya bisa. Oke, Mas. Terima kasih. Soalnya di sini Billy John Bird juga dia cuma ini loh. Nah, ini di John Bird itu dia itu BC-nya itu dari sini. Sedangkan ini vertikal ini itu dia buat menyatakan yang ini. Kayak gitu. Kan yang konsisten itu cuma C sama D-nya aja. Maksudnya yang konsisten tuh yang dia itu nilainya di tiap titik itu sama, kayak gak berubah-ubah gitu. Tuh. Oke sih, seharusnya yang kayak ini, seharusnya ini juga ya harusnya ini. Ini seharusnya bisa sih. Ya, sorry, sorry. Mungkin tak revisi sing bagian ini ya. Ini berarti cuma B, C, plus A negasi. Sorry. Nah, gini juga bisa. Tapi ini langsung tak kumpulin kayak gini. Oke. Oke, bener sih, bener-bener gitu. Soalnya kalau misalkan empat, kalian, kalau misalkan ada pilihannya itu apa ya, dikumpulin dari jadi empat itu malah lebih baik, malah lebih sederhana. Ini kan nggak sederhana lah ibaratnya. Masih ada kayak tiga ekspresi boolean lah. Kan yang dicari itu yang sederhana gitu. Kalau misalkan kalian bisa nih nyederhanain dua, ini dua, nah mending kalian nyederhanain empat langsung. Kayak gitu sih. Tuh, makasih ya koreksinya. Nih. Siap, Mas. Ada yang mau ditanyakan? Kalau kalian bingung tuh, nih, kalian buka bukunya John Bird nih. Nah ini kan, oke ini. Nah ini kan sama juga nih. Nih, dikelompokin, dia kalau minggir-minggir tuh bisa dikelompokin. Kalau dia di pojok-pojok ya. Kalau dia di tengah itu nggak bisa. Nah ini itu karena dia nggak bisa disederhanakan. Nah yang mau nggak mau ditulis, tetap ditulis. Kecuali ini kan yang konsisten kan cuma B, B negasi sama D negasi gitu. Kan ini kan B, ini kan nilainya B negasinya terus, B negasi terus, B negasi terus, ini terus. D-nya juga, D-nya D negasi terus. Kayak gitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin bisa ditutup? Apa ada yang mau tanya nih sebelum tak tutup nih? Mas, coba Mas, jelasin ulang yang tadi penyederhanaannya Mas. Penyederhanaannya. Ya, Oke. Nah, ambil kasus yang di buku aja ya.
biar mudeng, biar kalian punya banyak referensi lah. Nah, penyederhanaannya, katakanlah nggak ada ini udah cerai, nggak tahu. Terus, nah nih kalian ada satu, dua, satunya ini ada 5 kolom, ada di 5 kotak baris lah. Nah, karena kalian bolehnya itu menyederhanakan dari 2N aja, yang notabene ini ada 5, terus ini tak sederhanain jadi 2 kolom. Ini sama ini. Nah, ini itu di apa itu namanya? Kita lihat yang ini tuh yang konsisten nilainya yang nggak berubah-ubah, yang sama itu apa? Kita lihat ini B, ini B. Terus kita lihat, nah, yang konsisten itu ada, oh ya, ini A, ini B. Gini aja deh, kalian itu mending biar nggak bingung, itu nulis satu persatu aja ininya. Ini kan A, thread, terus ini B, thread, terus ini A, thread, terus ini B, nah ini A, B, nah ini A, sama ini B, kayak gitu. Nah, karena ini itu konsisten, konsisten itu maksudnya nggak berubah-ubah, nilainya sama. Itu kita tulis. Nah, ini yang di sini, ini kan C sama D, terus ini C ini sama D strip. Nah, yang konsisten kan cuma apa itu namanya AB-nya, enggak, D, C, C. Oh iya, sorry sorry. Ini kan yang konsisten mana ya? Oh, sorry sorry. Nah ini kan ini C, ini D strip, ini D strip juga nih. Nah ini kan konsistennya ini. Nah ini gak konsisten nih. Yang C ini gak konsisten, ini gak konsisten. Terus kita tulis yang konsisten AB. Eh, sebentar ya guys ya. Kita tulis Z. Nah ini kita tahu ini Z ya guys. AB D strip. Oke, udah dapat nih. Sedangkan ini masih belum. Nah, ini kan ada 4 kotak. Ini boleh ya kalau kalian nyederhanain, tapi di kotaknya itu udah kalian pakai, tapi kita tetap bisa nyederhanain itu. Nah, dari ini yang konsisten nilainya nggak berubah-ubah itu apa sih? Nah, kita lihat. Ini B. Ini dia tetap nih. Terus ini B juga tetap. Tapi yang A enggak. Dia A ini kan beda. Enggak kita tulis aja dulu yang B. Oke. Terus, nah, terus kita lihat yang horizontal. Ini kan vertikal, ini horizontal. Kita lihat. Ini C-nya, ini C-nya ada, ini D-nya ada. Nah, ini yang beda. D-nya ini kan biasa, yang ini negasi, nggak konsisten. Sedangkan yang C konsisten. Kita tulis B, B, T, C. Kayak gitu. Sama kan nilainya? Tuh. Atau boleh mau di screenshot dulu, tapi di screenshot juga nggak jelas ya ini. Mas, Hmm. Gimana? itu yang B terakhir itu bukan B negasi toh, Mas. Yang mana? Yang itu yang pojok tadi. Yang pojok. Ini yang di soal ini. Yang pojok kanan atas itu tadi, Mas. Kan itu Ini. tadi A dikali ini ya, B, B negasi ya harusnya ya. Yang ini. Tapi itu tadi di situ ditulisnya nggak negasi, Mas. Pas sebelum Yang dihapus tadi, Mas. sebelum dihapus. Sekarang balikin gimana yuk? Oh ya. Nah. Ini yang mana? Yang mana?
Yang kanan, Mas. Nah, ini kasih. Sorry ya, ini harusnya negasi nih. Nah, ini kalian tulis saya sih nanti, ben gampang lah ibaratnya. Ini ben gampang. Terus yang ini juga kalian tulis saya. Pokoknya yang, bagus sekali malah. Pokoknya yang, apa itu namanya? Yang nol itu negasi. Ini kan negasi. Ini negasi. Nah, ini negasi. Ini enggak negasi. Sedangkan ini enggak negasi juga. Ini enggak negasi. Ini yang negasi itu cuma C. Ini, eh, balik dong. Sorry. Nah, yang enggak negasi itu C. Nah, yang negasi itu distrik. Itu sih. Gimana, guys? Ada yang mau ditanyakan? Atau masih ada kebingungan? Sebenarnya yang bingung itu ini ya, bukan pas ininya. Kayaknya kalian itu bingung pas ini enggak sih? Kalau udah ada contohnya enggak sih? Nah, ini kan soalnya kan beda-beda ya. Setiap nih. Penyederhanaannya pun juga beda-beda gitu. Kecuali kalau cuma nimnya genap atau nim ganjil itu kan pasti kalian ada yang bisa nyontek. Itu kan gampang. Nah, ini kan beda-beda nih. Susah tuh mas itu. Kayak gitu sih. Pokoknya kalian coba-coba aja sih. Misal kalian ragu sama jawabannya, ya boleh dikirim ke aku. Nanti kita diskusin bareng-bareng. Tuh. Ini coba kalian kerjakan aja deh sini. Soalnya misal kalian cuma tahu doang ini yang kita kerjain terus kalian nggak tahu terus kalian mengandalkan feelingnya kalian pasti di tengah-tengah kalian bingung gitu. Tuh. Gimana guys? Apakah aman? Aman, Mas. Oke. Kalau kayak gitu bisa ditutup ya guys ya buat time belajar pada malam ini. Oke, sebelumnya aku minta tolong ya, misalnya close book jangan jangan di print lah ya minimal. Nah, kalau udah ya pengen lama-lama kayak gini tuh. Kemarin soalnya apa ya? Kemarin aku nemu di kelas 1305 setelah TS kalau nggak salah itu saya tak kirim di grup itu malah di print gitu loh. Ya minta tolong apa ya ya kalian udah dikasih materi dari kalian belajar minimal belajar gitu loh. Jangan di print gitu. Tapi itu pilihan kalian aja sih. Soalnya kan nanti kalau kalian ketahuan terus dapatnya itu ditanya sama dosennya kalian ini dapat dari mana, kan nanti yang kena kalian belajarnya sendiri kayak gitu. Bisa bisa apa enggak guys buat kerjasamanya? Baik, Pokoknya Mas. hati-hati aja sih. Mungkin tak cukupkan ya buat KM belajar pada Carno itu pun gimana? Eh, Masih. Mungkin tak tutup ya buat time belajar pada malam hari ini. Moga ujiannya bisa lancar ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak, Mas. Makasih, Mas. Terima kasih Mas.